Oke, perkenalkan nama saya Orlando Sugian dengan NIM 24108172110017. Nah, pada video ini saya akan video ini saya buat untuk mengerjakan tugas mata kuliah perangkat lunak atau RPL. Oke, langsung saja kita lanjut ke penjelasan tugasnya. Desain database yang sudah kita dibikin sebelumnya, kita bakal bikin kelas diagram sedetail mungkin berdasarkan rancangan database-nya, termasuk relasi yang dimilikinya. Terus kita bakal simulasikan kelas diagram ini pada bahasa pemrograman Java. Nah, kelas diagram juga harus memiliki interface dan abstrak kelasnya. Langsung saja saya sudah ada membuat, yaitu di sini. Langsung saja kita itu pokoknya fokus utama dari penjelasan dari kelas diagram susunan kelas diagram ini adalah buat buat uh, menentukan gimana sih sistem pemesanan kantin ini bisa nanganin proses pemesanan, pengelolaan menu, serta notifikasi kepada penggunanya. Nah, dari kelas diagram ini kan nantinya bakal dibuat kelas dalam Java. Nah, di sini saya buat setelah identifikasi sehingga dapatkan beberapa entitas dalam sistem ini. Nah, di sini ada user sebagai pelanggan dalam sistem, tenan sebagai penjual dalam sistemnya, menu adalah daftar makanan atau minuman yang dijual oleh tenannya, lalu order adalah transaksi pemesanan yang dari user kepada tenan, lalu order detail adalah detail item yang diorder oleh user pada tenan, lalu notifikasi adalah pemberitahuan status pesanan dari order yang sudah dikonfirmasi. Lalu ini kan sudah dapat nih entitasnya. Langkah berikutnya tuh kita bakal ngubah entitas ini jadi kelas dalam OOP. Nah, kita nih bikin ke dalam OOP ini supaya ini kan objek di dunia nyata nih, tapi kita harus representasikan sebagai kelas. Nah, contohnya aja langsung kita ke kode yang sudah saya buat. Sini ada tabel user jadi kelas user, tabel tenan jadi kelas tenan. Lalu di menu tadi order detail, terus ada abstract order, notifiable, notifikasi, dan mainnya. Langsung saja kita yang pertama dulu user. Kelas user ini simple aja, dia nggak ada banyak logik karena dia itu cuma berfungsi sebagai representasi data ya. Di sini dia tuh nyimpan informasi yaitu ID pengguna, nama pengguna, dan email pengguna. Lalu di sini ada kelas tenan, dia ini mewakilin penjual atau kantin. Di sini dia menyimpan data kayak sama juga, representasi juga, nggak banyak logiknya. Ada ID tenannya dan nama tenannya. Nah, kenapa sih tenan sama user ini dipisahkan? Dia sama-sama yang melakukan transaksi juga, cuma perannya dalam transaksi itu beda. Kan user ini yang ngebeli, tenan ini yang ngejual. Jadi otomatis kalau nanti tenan atau usernya semakin banyak, otomatis bakal jadi lebih ribet. Lanjut aja kita ke menu dulu. Soalnya kan misal kita yang paling langsung terkait sama tenan adalah menunya. Si tenan punya apa sih yang mau dibeli dari user? Kita lihat dulu di menunya. Nah di sini dia nyimpan informasinya kayak contoh ID menunya, ID tenannya, terus nama menunya, harga sama stoknya. Terus kalau sudah lihat menu, kita ngapain? Kita order. Nah, kelas order ini adalah pusat dari sistem pemesanan ini. Soalnya semua pemesanan kan lewat sini di order. Dalam order ini ada beberapa atribut yaitu user ID, yaitu siapa yang mesennya, tenant ID dari siapa si user ini mesen, terus nomor antriannya, urutan pesanannya. Nah, saya nyimpan ID ini bukan sebagai objek langsung karena buat bikin struktur itu lebih sederhana lah dan biar lebih sesuai sama konsep database. Terus kalau ada ordernya, gimana sih cara lihat apa sih yang diorder sama ini? Kita lihat order detailnya. Di sini buat nyimpan item-item dalam satu pesanannya itu. Kayak contoh si A pesan apa. Nah, di sini di order detailnya nanti tersimpan. Nah, kenapa sih harus dipisah? Karena satu order tuh simpelnya tuh bisa satu orang bisa pesan banyak menu. Nah, jadi kayak dibutuhin kelas terpisah buat nanganin langsung relasi many to many. Terus soalnya kalau nggak dipisah, misal order bakal jadi lebih fleksibel dan bikin pusing lah. Jadi nggak fleksibel. Many to many, nama aja many to many, bisa banyak orderan, bisa juga banyak
satu orderan bisa banyak ini, terus banyak orderan bisa satu ini. Nah, di sini kita masuk ke notifikasinya. Mana nih? Notifikasi Java. Kelas notifikasi digunakan, kita bikinnya buat ngasih informasi ke user. Misal nanti pesanannya sudah siap diambil, maka di sini ada boolean status dibacanya. Misal si si user sudah membaca, nanti status bacanya akan true. Simple aja sih. Lalu kita masuk ke penggunaan abstrak class seperti yang diminta tadi. Pada desain ini itu ada namanya tuh abstrak order, saya taruh kelasnya. Abstrak order ini isinya simple aja, ada order ID dan status, terus ada metodenya update status. Kenapa sih harus pakai abstrak? Bukan cuma karena diminta ya, karena atribut kayak status ini contoh itu pasti dipunyain sama semua jenis ordernya, sehingga lebih efisien kalau kita taruh di parentnya, supaya nggak kedouble lah, kayak nggak harus naruh lagi di setiap kode, jadi sudah ada duluan. Terus ada penggunaan interface tadi di notifiable. Nah ini public interface notifiable. Di sini saya cuma ngasih satu metode kayak sesuai seperti interface biasanya, itu saya notification. Kenapa sih saya pakai interface? Soalnya saya definisikan perilaku umum, bukan cuma struktur dari sistemnya. Nah, artinya kelas apapun yang ngasih notifikasi, dia tuh wajib harus ada metode ini, send notification. Kelas apapun pokoknya yang mau ngirim notifikasi harus ada send notification. Ya anggap bahasa apa ya, kalau kemarin di pemrograman 2 tuh misal contoh kelas notifikasi nih, misal dia implement notifiable, harus mengimplementasikan interface-nya nih, send notification-nya nah otomatis karena kita pakai interface ini, sistem tuh bakal jadi lebih fleksibel kalau misal nanti mau nambahin jenis notifikasi lain, kayak contoh notifikasi email atau push notification, ya gitulah. Nah, kita masuk ke relasinya tadi kan sudah ada nih, user, order. Nah ini kalau ini dia tuh ada relasi one to many, soalnya satu user tuh dapat bikin banyak order, bisa aja mesen ini order baru lagi deh 2, 3 ya segala macam, pokoknya satu pengguna tuh bisa melakukan banyak transaksi. Terus tenant ke menunya, mana tadi tenant, nah nih satu tenant itu otomatis bisa banyak menu, gak mungkin dong dia cuma jual satu, penjual itu pasti punya banyak produknya. Nah tenantnya juga connect ke order. Nah satu tenant tuh bisa nerima banyak order, setiap pesanan tuh pasti masuk ke satu penjual, nggak mungkin satu pesanan tembak langsung kedua penjual, nggak mungkin. Nah terus satu order itu juga bisa punya banyak order detail, soalnya kan ini menu satu per satu, yang dari order satu nih dia pesannya apa aja. Nah terus dari menu juga bisa ke order detail. Pokoknya kebalik malah, order detail, setiap detail itu adalah item yang dipilih langsung dari si menu ini, tabel menu. Terus terakhir order dan notifikasi ini termasuk relasi juga. Kalau statusnya berubah, kalau status dari si order ini berubah, otomatis sistem tuh bakal ngasih notifikasi informasi dalam bentuk notifikasi ke usernya. Oke, pokoknya langsung saja, ini kan sudah dibuat. Ini kenapa sih pokoknya saya tumpuk nih dalam satu package kantin, soalnya semua itu kalau dari saya masih dalam satu sistem, yaitu sistem kantinnya. Jadi supaya kodenya gampang dikelola. Terus abstrak ordernya nih saya gunakan sebagai parent class, ya sesuai diagram dan sesuai permintaan lah. Pokoknya langsung saja, daripada banyak ribet, kita simulasikan saja sesuai permintaan. Taran, kita jalankan. Set. Oke. Nama contoh saya Orlando. Saya mau pesen nih, orlando@gmail.com. Oh nih sudah ada, mau pilih yang mana nih, order dibuat, nomor antrian 1. Contoh, kita mau lihat pesanan. Oh iya, belum ada order, jadi belum ada pesanannya. Ntar kita gedein aja deh, biar kelihatan. Nah, terus contoh mau nambah item deh. Nambah item, makan nasi goreng, jumlahnya 1 aja. Terus tambah lagi beli minum es teh.
jumlahnya 1 lagi. Sudah pesen nih, masuk belum pesanannya? Oh masuk. Sudah nih, contoh misal kita mau ubah jumlahnya deh, lapar, nasi goreng mau nambah jumlah barunya, kita mau makan 5. Kita lihat update nggak? Nah ini 5, nasi goreng 5. Terus contoh, misal nggak sengaja kehapus masukin menu ID-nya, nggak sengaja ketik ID-nya 2. Lihat pesanannya lagi, nggak sengaja kehapus es tehnya, tambah aja lagi ID-nya 2, jumlahnya nasi gorengnya 5. Ya udah, es tehnya 10, kembung. Nah nasi goreng 5, es teh 10, yang makan 1, kembung. Contoh nih, misal sudah jadi mau proses, nggak sengaja keketik 6 keluar, belum diproses ternyata, yakin mau keluar, ya udah nggak jadi, N aja, no, tek. Kita lihat masih ada nggak pesanannya, oh masih kesimpan, baru kita proses, pesanan diterima, oke. Diproses nih, oh lagi dibikin, oke. Oh sudah siap diambil, cepet juga, ya udah ambil. Kalau sudah diambil, pesanannya sudah selesai. Nah di sini bisa lagi kalau misal mau pesan lagi, tapi kan sudah kenyang kembung, ya udah kita keluar aja, set, tas, programnya selesai, terima kasih, final order, nasi gorengnya 1, jumlahnya 5, nasi gorengnya jumlahnya 5, ID-nya 1, terus ID 2 es teh jumlahnya 10. Sudah, coba kita jalanin, kita ambil skenario yang berbeda, kita run. Coba namanya Budi, emailnya budianto@gmail.com. Order sudah masuk nih. Contoh mau pesen, salah, kan pesen dulu. Nasi goreng, es teh 50, mau hajatan. Terus tambah itemnya nasi goreng. Karena mau hajatan tadi kan 25. Kita lihat pesanannya. Oh sudah nih, sudah ada. Sudah. Ternyata hujan badai, hajatan gak jadi, kita keluar aja, batal. Pesanannya belum diproses, ya kan gak jadi yakin keluar, yakin, tas. Pesanan dibatalin, programnya selesai lagi. Kita lanjut, coba sekali lagi. Apa ya? Namanya Gojo. Gojo@gmail.com. Apa lagi kita tambah pesanan. Coba kita bikin yang skenario nya agak memusingkan. 1 nasi goreng nih, nasi goreng 5 aja, 5. 2 lagi tambah es teh 7. Pesanannya masih sama, nasi goreng 5, es teh 7. Coba tambah lagi itemnya, tambah yang nasi goreng tadi 5 kan, kita tambah 5, nambah nggak? Oh 10, pas, logika benar berarti. Coba tambah lagi, tambah es tehnya, tambah yang es teh tadi 7 kan, kita kasih 9. Oh benar, 16. Hapus nasi goreng kebanyakan 10. Kita lihat, oh hilang. Terus kita ubah jumlahnya, masukkan menu ID-nya, oh iya lupa, belum ditambahin. Terus kita tambah dulu 1 nasi gorengnya, 4 jumlahnya. Lihat lagi pesanannya, benar, kita ganti jumlahnya 90. Salah, ID-nya dulu, nasi goreng 1, 90 jumlahnya. Sudah, lihat pesanan. Oke, kita hapus deh dua-duanya deh. Kita anggap belum ada pesan, ID-nya hapus lagi 2, hapus, nggak ada pesanan. Kita proses, oh iya nggak ada, lupa, belum ada pesanannya. Coba deh kita ubah jumlahnya, oh itemnya nggak ada. Ya udah deh, kayaknya udah habis ya. Simpel aja, lihat pesanan ini sudah gambarin 4 proses dari CRUD cerut. Sini bikin pesanan kan tadi, ini nih. Terus lihat pesanan tuh read, terus ada U-nya itu update pesanan, yaitu tambah item juga bisa tadi, ubah juga termasuk U. Terus delete juga adalah bagian dari hapus adalah bagian dari delete, salah. Oke,
kita keluar dulu. Seperti itu, cukup sekian di sini simulasi buat kelas diagram dari saya Orlando Sugian. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.